Hai, ketemu lagi sama Staying at Home Mom Without a Husband ya. Jadi yang suaminya lagi nggak ada di rumah. Jadi hari ini kita akan ngebahas satu hal yang lagi rame banget ya, yaitu online shop. Bukan online shop sebenarnya ya, social commerce ya. Karena beda ya dengan UMKM yang lagi rame dibahas. Oke, pertama sebelum kita ngebahas nih, tadi soalnya saya tuh lihat pemberitaan ya di bukan di TV ya, pas kebetulan lagi nggak muter TV, tapi tadi pagi muter YouTube. Jadi ada salah satu judulnya tuh ya, judul kontennya itu salah satu TV besar ya di Indonesia, otomatis ini jika ini ditiadakan, apakah pasar yang ada di Jakarta itu akan ramai kembali? Loh, judulnya begitu. What kind of judul seperti itu ya? Jadi sebenarnya kan gini ya, ini namanya adalah sebuah ikhtiar, sebuah usaha untuk gini loh, kan kita berusaha, kita juga kita di Indonesia, kita ini punya banyak banget saudara-saudara yang juga bergerak di berbagai bidang ya. Saya sendiri pribadi, saya bergerak di bidang online shop, di toko Orange. Mungkin bisa kebaca ya, itu di belakang mobil tuh yang kita pasang itu ya, spotlightnya ya, ada nama toko kami di toko Orange. Nah, tapi kan gini loh, kita tuh harus bedain ya, social commerce, media sosial sama e-commerce gitu. Jadi kayak misalnya ada toko orange, toko biru, toko hijau, dan banyak toko-toko warna yang lain. Tuh kan kita buka akun ya, kayak saya pribadi, saya buka akun itu karena saya mau belanja, dan yang kedua karena saya mau jualan. Nah, semacam itu. Nah, sementara kalau sosial media itu kan orang buka akun pada dasarnya niat awal pertama itu apa? Kan kadang bikin konten, lihat konten, atau kayak ngikutin tren-tren yang lagi viral, kayak semacam itu ya. Jadi kan itu beda ya. Terus habis itu kalau ada pertanyaan itu dibedain dulu. Terus ini bukan lo ditutup kan, setahu saya ya, kalau saya salah dikoreksi ya. Ini kan sebenarnya pisahin aja aplikasinya, nggak usah kita ngasih kayak example bahwa ini misalnya ini terus kemudian ditambah ini itu kan berbeda ya. Ini benar-benar berbeda. Ini bukan bangunan fisik atau kayak misalnya rumah sakit atau apapun itu. Ini bukan bangunan fisik. Ini kita ngomongin tentang digital platform ya. Jadi biar lebih jelas gitu loh. Biar nggak kalaupun seperti orang ngediriin supermarket gitu ya, ada supermarket makanan, ada yang semua ada, serba ada, tos serba, tapi semuanya itu kan ada ininya, ada pembeda-pembedanya kayak mana ya. Jadi biar lebih teratur aja, meskipun di dunia maya kita bisa lebih teratur, lebih bijak. Nah, intinya mudah, so simple sih sebenarnya. Aplikasinya kan bisa ajuin ulang untuk e-commerce-nya ya. Jadi bagi yang teman-teman online shop juga yang jualan di aplikasi tersebut masih bisa berjualan kembali. Jadi no big problem, I think. Yang jadi bikin besar itu adalah seolah-olah dibenturin, padahal nggak ada benturan sebenarnya, ya kan? Karena semuanya berhak untuk berusaha semacam itu. Dan ini jangan dijadiin ini terus kemudian emangnya kalau ini nggak ada, pasar itu bisa rame lagi. Loh, bukan, ini sekali lagi ini namanya ikhtiar. Kita dukung aja usaha, kan kita juga harus berbuat baik ya. Kita nggak harus mikirin diri kita aja, kita juga harus mikirin saudara-saudara lain yang mungkin sedang mengalami beberapa kesulitan. Kita saling bantu, saling dukung. Disitulah gunanya kita as a good bangsa Indonesia bersatu padu ya. Kita cari jalan tengah, jalan keluar yang terbaik bagi semuanya. Terus kemudian, nah nih cerita tentang online shop ya. Kebetulan ini e-commerce ya, bukan social commerce nih yang saya bicara ini. Atau ya udah deh, online shop semuanya ya. Marketnya yang online gitu ya. Nah, kayak gini nih. Ini sebenarnya kayak gini nih. Ini sebenarnya kan gini nih. Semua orang di negara ini ya, kita nggak ngomong di dunia ya. Kalau di dunia otomatis juga ya. Semua orang tuh berhak berusaha mencari tambahan pundi-pundi rezekinya, karena kita nggak tahu setiap orang itu punya kebutuhan apa, keperluan apa. Jadi ini juga pertama jadi concern kan, misalnya kan sekarang banyak influencer besar banget, influencer terkenal, artis-artis hebat yang modal besar banget. Mereka juga membuka usaha di bidang online shop atau di bidang online market lah, pokoknya semacam itu. Terus apakah itu salah? Ya enggak. Mereka kan berhak juga untuk berusaha, karena kita kan nggak tahu ya
dia kebutuhan di rumahnya itu apa aja kita nggak tahu. Yang kayaknya udah cukup belum tentu cukup. Terus kemudian mungkin mereka mau mengembangkan dananya biar makin berkembang, makin besar ya kan, banyak yang bisa dia lakukan dengan dana tersebut misalnya. Tapi yang jadi concern masalah ini sebenarnya titik awalnya adalah ini kenapa ya? Kan gini loh, kan banyak nih sekarang ini kayaknya ada berita atau apa gitu ya, kayak misalnya wah live, ketika mereka live berjam-jam ternyata kalau nge-live ya di online, di market ya, kalau online ya, kalau kita nge-live berjam-jam pendapatan kita wow bisa tembus sekian miliar. Ada di YouTube short saya itu juga. Terus kemudian ada yang bilang wow cuman live berapa jam udah dapat sekian puluh juta, wow sekian ini berapa, nah semacam itu. Nah kayak gitu deh. Nah itu loh, itulah yang saya rasa kurang ya. Jadi kita ini bebas berusaha, bebas, siapa aja boleh, tapi kita nggak boleh kurang empati atau simpati. Ketika saya nggak tahu tujuan show off-nya, tujuan menunjukkannya itu apa, untuk memberikan motivasi orang untuk wow kalau kamu nge-live kamu bisa sampai segini, belum. Itu kayak nggak di luar logik ya, karena contohnya saya nih, kami pribadi nge-live ya, kami beberapa kali live ya, kami ini kan modal kecil ya, modal sangat kecil, terus kemudian live, berjam-jam pun live kami itu pernah dapat lumayan, tapi yo jauh banget, lumayan itu paling berapa, aduh pokoknya tidak bisa dibandingkan dengan mereka-mereka lah. Tapi kami beberapa kali live berjam-jam dan nol pembeli, 0 rupiah penjualan, dan viewersnya itu hanya paling 1, 2, 3 orang, sering. Nah kayak gitu, itu aduh. Tapi kan kita apa ya, kita jadi introspeksi kan, kita mikir kira-kira apa ya, kurang apa ya, produknya kenapa ya, harganya atau apanya atau apa ya. Kan memang kan kita tahu influencer tuh live aja misalnya taruh jual celana aja sekitar 15.000 celana legging, oh my god, it's very cheap right. Tapi ya pokoknya intinya begini, intinya ya tolong ketika apa namanya ya, kalau bisa para influencer ini nggak perlulah show off lagi nih, aku dapat sekian ketika aku live, aku dapat sekian. Itu I think kalau lagi dilihat atau dibaca oleh teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang berupaya susah lagi berusaha untuk apa sih, pelan-pelan menata perekonomian dan sebagainya, itu terasa oh my god, itu yang bikin nyeseknya. Jadi sebenarnya ini nggak akan jadi besar kalau kita juga nggak